Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas rancangan desain yang udah sebelumnya dibuat oleh Afiana Nabila, sekaligus membahas tentang implementasi codingan yang udah dibuat oleh Muhammad Refin Imran. Nah, kita langsung aja masuk ke desainnya. Kepada Afiana, silakan dipresentasikan. Beneran, Pak? Udah. Ini aku kasih taunya langsung ke apa? Pas di run atau dari sini aja? Di run lah, boleh deh. Sini juga mana yang suka aja lah. Aku jelasin dari sini lah dulu ya, habis itu kita run. Nah, ini halaman utama pas pertama kali aplikasi kita dibuka. Nah, di sini ada logo rumah sakit kan. Terus ini judul rumah sakit kita. Nah, di sini nih kayak informasi singkat gitu, singkat atau umum sebelum orang melakukan login. Nah, di sini aku buat di sini jadwalkan konsultasi Anda untuk menghindari antrian panjang di aplikasi layanan Rumah Sakit Permata Indah Pekanbaru. Nah, ini ada nomor telepon rumah sakit sama alamatnya. Terus kalau usernya mau login, klik login, terus nampil ke halaman login. Nah, di sini kita kan kemarin ada 4 usernya, ada admin, dokter, poliklinik, sama pasien. Nah, nanti tergantung usernya mau login sebagai apa. Nah, di sini misalkan loginnya sebagai admin, kita klik button admin ini, dia muncul ke halaman login admin. Nah, ini kita masukkan username, password, terus klik login, muncul ke menu admin. Nah, di menu admin ini kan kemarin ada 3, info dokter, jadwal praktek dokter, sama daftar pasien. Nah, satu lagi kita buatkan aja logout. Jadi kalau misalnya adminnya mau logout, ya tinggal klik aja logout gitu. Terus di menu pertama kan ada info dokter. Di sini kita buatkan kemarin ada tambah info dokter buttonnya. Oh, sebelum itu kita belum ada informasi dokternya di sini, kosong dulu. Habis itu klik tambah info, baru masuk ke formnya. Nah, di form ini kita isikan nama, NIP, spesialis, seterusnya, sampai ke upload foto sama upload file surat izin praktik. Nah, terus kalau udah diklik simpan, nah masuk dia ke halaman info dokternya. Nah, ini sebenarnya namanya aja kita tampilkan kan. Nanti kalau mau lihat lebih detail, klik detail, masuk ke detail dokternya. Tuh di sini kan kita kemarin masukkan lihat surat izin praktik. Nah, klik ini baru muncul suratnya. Tuh kita juga bisa edit misalnya tadi di sini editnya nomor HP misalnya gitu kan. Klik simpan, nanti bakalan balik lagi dia ke menu info dokter. Terus selanjutnya menu jadwal praktek dokter, sama kosong dulu, isi formnya, disimpan, masuk ke halaman jadwal praktek dokter. Terus ini juga bisa kita edit, bisa kita hapus. Terakhir di sini daftar pasien. Ini daftar pasien ini admin dia cuman bisa melihat sama menghapusnya aja. Kalau untuk menambahnya kemarin berarti di dokter ya, dokter yang bisa nambahkan pasiennya. Udah, kalau dari admin itu aja. Terus nanti kalau misalnya mau login sebagai dokter, klik button dokter, masuk ke halaman login dokter, masuk username, password sama dengan admin. Nah, di sini di dokter nih kita ada jadwal praktek dokter sama rekam medis. Di jadwal praktek dokter nih dia cuma bisa melihat apa yang udah diinputkan sama admin.
Terus rekam medis. Nah, rekam medis nih dokter nih bisa menginputkan biodata dari pasien yang konsultasi, kayak nama, alamat, dan sebagainya. Terus udah diisi, disimpan, masuk ke halaman rekam medisnya. Kalau mau lihat detail, klik detail, rekam medisnya, muncul rekam medis keseluruhannya, bisa edit, bisa hapus. Nah, udah untuk dokter. Oh ya, lanjut ke halaman login poliklinik. Nah, di sini user yang mengklik button poliklinik, dia masuk ke login poliklinik. Sama kayak masukkan username, password. Nah, terus di sini dia cuman ada satu halaman, yaitu untuk menambahkan polikliniknya. Misalnya. Nah, di sini dia bisa nambahkan nama, nomor HP, alamat, penyakit, sama obat. Kalau udah disimpan, sama kayak sebelumnya, masuk kepada halaman poliklinik. Kalau klik detail, dia menampilkan semua informasinya. Bisa edit, bisa hapus. Terus terakhir, kalau untuk menu pasien, kita kemarin nggak buatkan login, jadi langsung masuk ke menu. Kalau misalnya kita klik klik button pasien, dia masuk kepada menu pasien. Di sini ada jadwal praktek sama daftar konsultasi. Jadwal praktek dia cuma bisa melihat jadwalnya aja. Kalau konsultasi berarti pasien ini bisa nambahkan konsultasinya dengan mengisi nama sama nomor HP. Kalau udah simpan, masuk ke daftar konsultasi. Nah, gitu aja sih. Mungkin sampai sini ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan sama kawan-kawan. Ya, kayaknya nggak ada sih. Coba kita run aja prototype-nya. Oke. Udah nampak kan, weh? Udah nampak. Nah, jadi yang pertama tadi ada halaman utama kan, kita pilih login, terus user bisa masuk, bisa milih login sebagai apa. Misalnya kita contoh admin, klik admin, kita login sebagai admin, isi username sama password, klik login. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama info dokter, jadwal praktek dokter, pasien, sama logout. Nah, kalau misalkan kita pilih info dokter, halaman awalnya itu belum ada info dokternya. Terus kita klik tambah, kita isikan biodatanya semua, mulai dari nama sampai dengan foto. Kalau udah kita isi, kita klik simpan. Terus dia masuk ke halaman info dokter lagi, tapi udah terisi data-datanya. Tuh kita klik detail, ini seluruh biodata dari dokter. Kemudian kita bisa lihat surat izin praktek. Nah, ini dia surat izinnya. Balik lagi, kalau kita mau edit, kita edit terus kita simpan lagi. Terus juga di sini bisa kita hapus. Nah, kalau udah masuk ke jadwal praktek dokter, halaman awalnya sama, belum ada jadwal. Bisa ditambah jadwal, terus isikan nama spesialis sama jadwal, simpan, terus bisa edit, bisa hapus juga. Terus untuk daftar pasien, nah ini belum ada daftar pasien yang konsultasi gitu. Logout lagi, kita coba login sebagai dokter. Sama kayak tadi, masukkan username, password, login. Nah, di sini ada jadwal praktek dokter sama rekam medis. Jadwalnya udah ada karena yang ini kan yang input kan tadi adalah admin. Terus rekam medis bisa ditambahkan. Tambahkan semua nama sampai ke pengobatan dari pasien. Kalau udah, klik simpan.
muncul kalau mau lihat detailnya sama kayak nampilkan seluruh data, bisa diedit juga bisa dihapus. Logout, coba lagi yang poliklinik sama username password, nambahkan data, nambahkan semuanya nama sampai dengan obat. Terus kalau udah simpan detail, bisa edit, bisa hapus. Nah, terakhir untuk pasien, dia bisa lihat jadwal praktek dokter sama bisa konsultasi. Klik tambah konsultasi, isi nama sama nomor HP, klik simpan, terus bisa dihapus, terus bisa juga lakukan konsultasi kedua atau seterusnya. Nah, mungkin itu sih, ada tambahan lagi dari kalian? Itu yang bagian pasien tuh gimana kalau misalkan dia tuh nggak bisa hapus tapi bisa ngedit gitu, kan nggak mungkin dia konsultasinya tapi mungkin aja sih dihapus gitu kan daftar riwayat konsultasinya, boleh emang dia. Berarti tambah apa? Tambah edit satu lagi. Kalau misalnya diedit, apanya yang mau diedit, Mbak? Coba ya. Ya, nggak usah sih. Hapus saja kan? Soalnya kalau edit pun di sini dia cuma ngisi pasti nama sama nomor HP gitu. Ada lagi? Kayaknya tadi ada yang kurang lah. Gimana ya tadi ya? Nah ini tadi di prototipenya ya. Kan belum ada pasien sampai ke belum, coba lagi ya, yang itu login sebagai apa nih ya? Oh, sebagai dokter, coba ya. Ya, misalnya rekam medis kan? Bukan ya? Oh, admin mana ya? Salahnya di mana? Kan daftar pasien kan. Nah, dari sini ke daftar pasien yang udah ada. Kalau di sini kan berarti ibaratnya belum apa? Belum ada pasiennya. Terus kalau muncul ada nih aku buat prototipe. Nah, ini dia nih dah. Kan berarti yang pertama tadi yang sebelum ini dia belum ada pasiennya. Kalau udah dia bakalan muncul gitu. Ya, kalau udah ada yang konsultasi otomatis muncul ke sini gitu kan. Ya, itu sih. Ada lagi, guys? Nah, kayaknya udah sih. Udah pas lah ya. Oh ya, pas yang di halaman ini kemarin kan pas di low fidelity-nya kan kita buat kayak ada slide gitu kan. Cuman kalau dipikir lagi kayaknya nggak perlu lah, karena kan mau buat informasi rumah sakit apa lagi gitu kan. Pokoknya kita buat satu aja kan, ini langsung ke loginnya. Kayak gitu rencana aku. Kayak mana bagusnya menurut kalian? Ya bagus kayak gitu lagi kan. Biasanya kalau yang banyak-banyak slide itu kan lebih apa ya, lebih banyak infonya. Sedangkan di sini kita ambil infonya yang umum aja, yang kayak alamat sama nomor teleponnya, udah itu aja nih, nggak usah pakai slide. Oke. Udah pas lah ya kira-kira. Ya kayaknya udah sih. Nah, aku berhentiin lagi ya screen-nya. Ya. Dah. Baik, setelah diskusi tentang desainnya, kita lanjut aja tentang implementasi desainnya. Mungkin ada kendala selama pembuatannya atau bagaimana? Pada Repin disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu implementasi codingan dari Rumah Sakit Permata Indah Pekanbaru ini. Nah, jadi teman-teman, untuk codingan ini, jadi aku baru bikin tampilannya itu sampai dengan admin atau menu-menu admin dan tugas-tugas admin. Nah, jadi ini sudah aku jalankan di perangkat HP. Nah, di sini bentuk tampilan
pertamanya, di mana di sini terdapat informasi jadwal, kemudian telepon dan alamat dari Rumah Sakit Permata Indah Pekanbaru. Nah, di sini ada button login, di mana ketika kita klik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, di mana dia ada 4 pilihan. Ketika kita klik, seperti di sini kita klik administrator, maka dia akan ke login admin. Baik, kita coba login. Username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Nah, setelah itu kita klik login, maka dia akan langsung masuk ke menu admin. Nah, untuk menu admin sendiri itu ada info dokter, jadwal praktik, kemudian daftar pasien. Nah, di sini kita klik info dokter. Nah, ini dia tampilan dari info dokter, di mana masih kosong. Di sini admin bisa menambahkan dengan menekan klik tambah bagian samping ini, kemudian mengisi data dari dokter tersebut. Ini di sini. Baik, agamanya Islam, kemudian nomor HP 23, kemudian username-nya dan passwordnya kita isi. Selanjutnya surat izin, kita pilih filenya. Kemudian foto kita upload. Dokternya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, maka secara otomatis dia akan tampil di halaman utama dari menu info dokter ini. Nah, ketika kita klik detail, maka akan tampil seperti ini. Dia menampilkan biodata dari dokter tersebut. Nah, di sini admin juga bisa mengedit, kemudian bisa menghapus. Nah, kemudian ketika kita klik lihat surat izin, maka dia akan menuju ke sebuah web atau internet untuk mendownload file tersebut. Nah, ini dia. Nah, ini dia file yang sudah kita upload, kemudian di-download. Nah, ini dia. File apa nih, Cok? Nggak tahu lah. Nah, setelah itu kita masuk lagi. Nah, di sini admin juga bisa menghapus. Nah, kita berhasil dihapus. Kemudian menu selanjutnya yaitu jadwal praktik. Nah, di sini data jadwalnya masih kosong. Admin juga bisa menambahkan dengan mengklik tanda tambah. Kemudian di sini maaf, dokternya kehapus tadi. Aduh, kenapa dihapus, Cok? Islam. Nah, kemudian di sini juga ada menu jadwal praktik. Nah, di sini datanya masih kosong. Admin juga bisa menambahkan dengan cara mengklik tambah. Kemudian di sini untuk dokternya kita pilih dokter siapa, kemudian sini dokter Vin, kemudian spesialisnya adalah jiwa. Jadwalnya kita bikin misalnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian klik simpan, maka dia akan menyimpan jadwal dokter tersebut. Nah, di sini juga admin bisa mengedit atau menghapus untuk jadwal dokter ini.
Kemudian menu selanjutnya yaitu daftar pasien. Ini masih kosong karena belum ada data dari pasien tersebut. Kemudian logout, ketika kita ingin logout, aplikasi tersebut akan bertanya apakah ingin keluar. Ketika kita klik OK, maka dia akan kembali ke tampilan seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Coba tes 1 yang edit data dokter. Yang ini, Ya, coba klik edit. Coba edit apa nomor HP mungkin. Ulang. Nah, untuk menu dokter ini kita bisa mengeditnya, admin bisa mengedit. Contohnya di sini kita edit yaitu spesialis. Kita ganti menjadi paru-paru. Kemudian nomor HP-nya bisa. Surat izin dan foto. Setelah kita edit, kemudian kita simpan. Kemudian kita cek lagi yang sudah kita edit. Maka dia sudah berubah, spesialisnya paru-paru, dan nomor teleponnya juga berubah. Jadi guys, jadwal. Boleh. Untuk jadwalnya, ketika klik edit, sini kita edit spesialisnya. Spesialis nggak bisa. Kita edit untuk jadwalnya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Berarti yang spesialis itu tergantung di data dokter ya? Spesialis sama nama dokter. Udah mantap sih menurut aku. Ya, ada tambahan sedikit yang bagian hapus. Gimana kalau misalkan ada kayak persetujuan tuh, kayak logout kan ada persetujuannya juga. Nah, gimana kalau hapus ada persetujuan untuk menghapusnya? Kalau misalkan oke, baru dihapus. Kalau misalkan batal ya nggak jadi dihapus. Oh, kayak ditanya dulu gitu. Ya, kayak yang logout itu kan ada tuh, yakin ingin keluar katanya kan. Yang kayak gini ya. Terus satu lagi di bagian info dokter, yang bagian tambah kan ada tuh username sama password. Coba kalau misalkan passwordnya tipenya emang password kayak yang pas login. Emang Jadi tipenya apa? Kayaknya tipenya masih teks sih. Oh iya. Berarti username sama password ini nanti gunanya pas untuk login dokter ya? Udah mantap sih. Pasiennya kan memang dari pasien kan? Iya. Nanti kan dokter kan, iya dokter yang isikan tuh ya. Pasien. Pas konsultasi kan? Ya, ibaratnya data dari pasiennya langsung dikirim ke sini kan? Apa tadi ya? Oh ya, kendala tadi, Vin. Itu tuh memang kendala di codingannya atau karena koneksi error gimana tuh? Yang barusan atau yang tadi siang? Yang tadi siang. Kalau tadi siang emang codingannya sih. Oh, kalau yang barusan? Dia nggak bilang itu apa? Ada errornya gitu. Tapi ngaruh dia ke itunya tadi tuh, aplikasinya.
Kalau yang barusan tuh karena apa tuh ya? Karena ada Revin ganti nggak tuh kan? Karena harus online kayaknya. Database atau Oh iya. Harus apa? harus online. Oh, kayaknya iya sih. Berarti HP-nya yang Pas online hidup atau yang bisa ada di Hah? pas Revin run ulang kan, hidup database-nya bisa dia. Oh iya, berarti ngaruh emang karena itu ya database-nya tuh ya. ya kayaknya karena itu enggak sih. Ibaratnya kemana dia mau nyimpan datanya kan kalau database-nya nggak aktif. Iya. Berarti emang di situ aja ya kendalanya tuh. Ya satu lagi kendalanya pas nginputkan password dia nggak bisa dipresentasikannya jadi hitam layarnya. Tapi itu kan emang dari sananya tuh kan. Iya. Memang ada kayak sebagian HP yang tetap muncul gitu walaupun di record, tapi ada juga yang nggak muncul gitu. Ya, berarti beberapa HP ada privasi, beberapa enggak ya. Tapi kalau Ya, misalnya apa kan diganti tipenya bukan password muncul dia. Cuman kan Iya, memang tipenya kayak yang bukan tadi. password. Iya kayak yang apa username password dokter. Kayak gitu. Tapi Berarti- udah mantap lah ya kan. Iya, Mantap kali. udah mantap. Dan kendalanya itu bukan kendala yang fatal ya, soalnya nanti mau aku buatkan di itunya laporan mingguan. Iya. Berarti hitam tuh bukan karena nggak jalan, tapi karena lagi ada privasi aja gitu ya. Iya. Berarti diskusi kita untuk kali ini sampai di sini aja dulu ya. Untuk desainnya udah kita bahas, alhamdulillah desainnya udah bagus, sudah mantap. Dan untuk implementasi codingan dengan beberapa kendala tadi, tapi insya Allah sudah bisa ya. Nanti tinggal kita akali aja caranya. Terus juga dilanjutkan oleh Revin. Sekian dulu untuk presentasi kita dan diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.